Siapa Luqman itu? Nah, Luqman itu ada yang mengatakan nabi, ada yang mengatakan waliullah. Jadi paling banter beliau adalah waliullah. Nah, kalau lebih dari itu beliau nabi. Beliau masa hidupnya di masa sebelum Nabi Daud diangkat menjadi nabi dan rasul. Jadi sebelum Nabi Daud diangkat menjadi rasul, itu orang belajar tentang akhlak, tentang tauhid itu seluruhnya ke Luqman. Nah, setelah Nabi Daud diutus menjadi nabi, maka Luqman mundur dan mereka beserta Luqman sendiri belajar dan meminta fatwa kepada Nabi Daud. Jadi lah lamu mana anak? Nah, kenapa diabadikan dalam Al-Quran? Karena memiliki sifat yang istimewa. Jadi yang disebutkan dalam Al-Quran itu tandanya istimewa. Nah, Luqman itu orangnya Al-Hakim. Aku namanya Luqmanul Hakim. Nah, Al-Hakim kok bijaksana. Jadi beliau pengarang memulai dengan ayat wasiat Luqman kepada anaknya, yang mana patang dijelaskan ayat itu mencakup kepada tauhid, mentauhidkan Allah. Kemudian di situ disebutkan adab, akhlak dan kebaikan yang lainnya. Jadi ayat itu mencakup yang tadi itu tauhid, mencakup adab, mencakup untuk mendorong, untuk memotivasi untuk berakhlak mulia, dan untuk mendorong untuk melakukan kebaikan. Jadi Allah berfirman, qala ta'ala wa idh qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idhuhu. Dan ketika Luqman berkata kepada anaknya, wa huwa ya'idhuhu, Luqman sedang mengajarkan anaknya, ya bunayya, hai anakku, la tusyrik billah, jangan sekali-kali mensyirikatkan, menduakan atau mentigakan Allah. Jadi isyrak itu adalah mengatakan ada Tuhan selain Allah. Inna syirka la dzulmun adzim, karena syirik itu adalah kezoliman yang besar. Kenapa syirik itu disebut zalim? Pengertian zalim itu apa? Itu artinya. Pengertian zalim itu apa? Aniaya dalam pengana waktu, aniaya itu apa? Memukul, menyiksa, menumbuh, menendang. Itu kan aniaya dalam pengana waktu. Nah, ini tidak itu dong. Lebih umum lagi dari itu. Nah, terus apa hubungannya dengan syirik kalau seperti itu aniayanya? Nah, jadi nak nyambung kan? Jadi zulmun itu adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itu zulm atau zalim. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Kalau meletakkan sesuatu pada tempatnya itu namanya adil. Meletakkan sesuatu pada tempatnya adil. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya itu zalim. Dan syirik adalah merupakan kezaliman yang paling besar. Kenapa tidak? Yang seharusnya awak menyembah hanya kepada Allah, meyakini Allah itu Tuhan, awak pindahkan itu, awak letakkan itu di selain Allah, awak sembah selain Allah, atau awak katakan ada Tuhan selain Allah. Itu meletakkan pada tempatnya pindah. Itu namanya zalim. Jadi ketika seseorang menyekutukan Allah, mengatakan ada Tuhan selain Allah, makanya sudah zalim, karena meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Yang mana ibadah hanya untuk Allah, awak letakkan ke berhala contohnya, atau ke yang lain-lain. Itu namanya
zalim, dan yang paling sezalim-zalim paling zalim itu adalah syirik. Nah, jadi Luqman berwasiat kepadanya jangan sekali-kali syirik. Wa wassaynal insana biwalidayhi, dan kami wasiatkan kepada manusia, al-insan, seluruh al-insan masuk ke dalam itu. Apa al-insan? Manusia. Manusia itu apa? Kullu al-hayawanun natik, hewan yang berpikir. Layado, hewan yang berpikir, itu manusia. Jadi setiap manusia pakai alif lam situ nah. Alif lam situ adalah lil jenis. Berarti seluruh jenis manusia itu Allah wasiatkan. Kami situ adalah Allah. Kami wasiatkan, kami perintahkan manusia itu biwalidahi. Nah, ditakdirkan situ sebelum biwalidahi itu apa? Ihsanan. Allah perintahkan untuk berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua. Begitulah Islam. Sangat-sangat meninggikan derajat orang tua. Sampai-sampai disebutkan Allah berwasiat kepada manusia, Allah memerintahkan manusia agar selalu berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua. Kenapa harus berbuat bakti kepada kedua orang tua? Kenapa? Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Bayangkan dewa, ibu awak mengandung awak selama 9 bulan 10 hari atau lebih, bisa jadi kurang. Normalnya 9 bulan 10 hari. Itu dibawanya kemana-mana. Wahnan ala wahnin, kesusahan. Ya nak? Tanyalah awak ke induk awak tu, ke ibu awak tu, ke mama awak tu, ke umi awak tu, bagaimana payahnya mengandung. Kalau lalu ke menantang payah, ke kiri payah, serba payah. Kalau berjalan payah, balik nak. Alai. Kalau makan tidak bisa banyak-banyak, biasa makan banyak. Atau kadang muntah, tidak selera. Enak. Belum lagi pusing-pusing. Belum lagi ada yang sampai tidak mau makan, kurih badannya. Nah, tanyalah kah orang yang sedang hamil tu, bagaimana rasanya ketika hamil. Itu ditanggungnya selama 9 bulan. Terbayang awak nak? Kalau terbayang awak, maka ihsanlah awak kepada orang tua, ke ibu awak tu. Wa fisaluhu fi amin, itu baru melahirkan, baru mengandung, belum melahirkan. Melahirkan itu bertaruh nyawa, tahu tak? Bertaruh nyawa antara hidup dan mati. Maka ada studi mengatakan orang yang melahirkan itu umpama sakitnya, umpama seluruh tulang-tulang yang ada di badannya dipatahkan secara bersamaan. Takkah itulah rasa melahirkan? Itu studi menurut studi. Padiah, kira-kira berapa dia orang melahirkan? Kira-kira seluruh tulang yang ada di tubuh awak kau dipatahkan secara bersamaan. Padiah kan? Sakit kan? Itu yang orang tua awak alami demi awak lahir. Lah sampai di sini orang tua awak perjuangannya. Alun wa fisaluhu fi amain, menyusu selama 2 tahun.
lagi tak suwok nasi di dalam muncung baru sasuwok baru atau dua suwok, alah mangia awak dalam kamar bakaja baladari tinggal nasi awak disusuan. Sudah susuan abiko ngantuk latih nak malam bagadang. Pagi lalu untuk istirahatkan badan. Baru tak kalau alah pempes awak lah bocor. Enak basah, jago lama ngek awak dia buka diganti. Itu yang beliau alami, orang tua alami selama 2 tahun. Nah, coba awak pikirkan itu, bara perjuangan itu bisa dibayi hidup pitih? Enggak. Tidak bisa, apapun balasan yang awak lakukan ke orang tua itu tidak bisa terbalaskan. Apapun kebaikan yang awak lakukan untuk orang tua awak tidak akan pernah terbalaskan. Jadi kalau seperti itu baik orang tua awak lah mengorbankan seluruhnya untuk awak, maka tugas awak cie kata Allah pertama ihsan, berbuat baik, kemudian anishkurli, bersyukur kepada Allah karena Allah yang membuat ibu awak tu kuat. Kini awak amuah awak biagih pitih banyak tapi 20 jam karajo. Misalnya 100 juta tapi 20 jam karajo selama bertahun-tahun. Tidak tahu orang lo. Nah, tapi ada namanya ibu yang tidak digaji karajonya 20 jam. Nah, jadi apa yang bisa lakukan hanyalah bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada kedua orang tua. Bersyukur kok maksudnya apa? Syukur kok adalah taat kepada Allah, jauhi larangan Allah, ikuti segala perintah Allah. Itulah bersyukur kepada Allah. Kemudian bersyukur kepada orang tua bacanya, ikuti apa yang perintahkan, selama itu tidak ada unsur maksiat, maka wajib awak mematuhi orang tua. Selama tidak ada unsur maksiat, dan jangan sekali-kali awak menggoreskan hatinya dengan luka, dengan sayatan di hatinya. Jangan pernah sekali. Kalau awak lah menggores luka di dalam hati orang tua awak, yakinlah hidup awak tidak akan berkah. Rezeki awak payah, cari kerja payah, awak dipersulit oleh Allah. Makanya kalau pengen awak berkah dan sukses hidup awak, maka adalah berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Berapa banyak orang yang kaya raya, sukses katanya, tapi hidupnya tidak nyaman, tidak tenang, karenanya bermasalah dengan orang tua. Dan berapa banyak orang hidupnya pas-pasan, tapi bahagia, hatinya senang. Kenapa? Karenanya menghormati, menyayangi dan berbakti kepada kedua orang tua. Jadi intinya adalah orang tua. Bahkan ada ulama mengatakan 40 waliullah berdoa dengan ibu awak berdoa itu sama nilainya. Satu waliullah saja berdoa untuk awak dikabulkan. Apa lempek puluh? Iko ama awak orang tua awak setara 40 waliullah. Jadi kalau awak ingin mencari keberkahan tu, carilah kepada orang tua. Maka Nabi Jul mengatakan surga di bawah telapak kaki ibu. Ridullah fi ridul walidain wa suktullah fi suktil walidain. Kalau mencari Allah tu ridho indaknya, cari orang tua. Ridho nak orang tua kawak. Ridho kan maksudnya senang nak orang tua awak kawak. Senang tu orang tua awak kawak, berarti tanda Allah senang ridho kawak.
Kalau orang tua banging cewek, murkanya, marahnya kawak, berarti Allah juga sedang marah kawak. Jadi mencari ridho Allah, carilah ridho orang tua. Kalau ingin mencari murkanya Allah, marahnya Allah, carilah murkanya orang tua. Di orang yang durhaka kepada orang tua tidak akan selamat hidupnya. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma. Jika keduanya orang tuamu bersusah payah untuk membuat kamu tusyrika bi, menyekutukanku, yang mana kau tak memiliki ilmu di sana, fala tuti'huma. Jadi kalau ada orang tua ingin bersusah payah supaya awak kau keluar dari Islam, menyembah selain Allah, bersusah payahnya, maka tidak boleh dipatuhi. Paham? Karena patuh kepada Allah itu nomor 1, patuh ke orang tua nomor 2. Ketika kepatuhan kepada Allah berbentrokan dengan kepatuhan kepada orang tua, maka diutamakan adalah patuh kepada Allah. Paham? Maka patuhi Allah dan tidak boleh mematuhi orang tua. Kalau inyo mengajak awak, orang tua mengajak awak untuk melakukan perbuatan syirik atau perbuatan maksiat. Nah, itu kan berkisah dengan sahabat Nabi, yang mana sahabat Nabi itu memiliki orang tuanya masuk Islam, orang tuanya bersusah payah untuk menariknya kembali kepada musyrik, menjadi orang musyrik, menjadi orang kafir, sehingga orang tuanya tidak mau makan, tidak mau minum, tidak akan masuk ke dalam rumah, tidak akan tidur dalam rumah sampai anaknya kok balik ke kufur, balik jadi orang kafir. Di saat itu mengadulah beliau ke sahabat Nabi kepada Rasulullah. Nah, maka turun ayat itu. Tidak usah patuhi, tidak usah ikuti sampai mata lu orang tua. Ya padih. Memang ya padih mencil orang tua seperti itu. Dan orang tua yang seperti itu mengambil titik lemah awak. Tetapi prioritas patuh kepada Allah nomor 1. Maka tapasowa indak boleh patuh kepadanya untuk menjadi kafir. Terus kalau seandainya kafirnya, apa hubungan awak sama orang tua putus? Tidak boleh. Yang tidak boleh, yang dilarang dalam agama itu mematuhinya untuk melakukan kufur atau melakukan selain dari itu wajib awak patuh. Wasahibuhuma fid dunya ma'rufa, dan temani, layani orang tuamu dengan baik di dunia. Kalau menyuruhnya yang A, B, tidak ada kaitannya dengan kafir, tidak ada kaitannya dengan musyrik, dengan syirik, maka lakukan. Dan tetap berbakti kepada kedua orang tua seperti biasa. Meskipun nyoka kafir. Nah, begitulah Islam itu. Nah, kalau di agama-agama lain mungkin kalau nyolah beda agama lah di usianya, lah dipukulnya dan lain-lain. Tapi kalau awak Islam tetap meskipun nyolah menyakiti awak, tetap awak sahib, tetap awak berbakti kepadanya. Mudah-mudahan dengan seperti itu awak menunjukkan akhlak Islam yang sesungguhnya. Islam melarang awak untuk tidak kafir, tetapi Islam menyuruh awak tetap berbakti kepada kedua orang tua meskipun nyoka kafir dalam batasan tertentu, yaitu tidak boleh mengikutinya kekafiran atau kemaksiatan. Wattabi' sabila man anaba ilayya, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Ikuti ulama, ikuti nabi, ikuti ajaran nabi, ikuti kata guru. Summa ilayya marji'ukum, dan kepada Allah lah kamu akan kembali. Fa unabbiukum bima kuntum ta'malun, dan di akhirat nanti akan Allah agih tahu apa-apa yang telah kamu kerjakan di
di dunia. Itu Allah kasih tahu nanti. Dihadapkan awak nanti di Allah sorang-sorang nanti di hadapan waqifun baina yadayillah. Sorang-sorang dihadapi. Diingatkan Allah, hari itu kalian engkau melakukan iko. Itu lagi tahu di Allah seluruhnya nanti. Kalau seperti itu berani awak maksiat? Berani maksiat, nanti akan Allah bongkar balik. Atadkur kadza fi waktu kaza, fi makani kaza. Ingatkah engkau di waktu itu, tanggal sekian, jam sekian, di tempat itu engkau bermaksiat kepada aku, kata Allah. Lihat kalau awak menjawabnya. Itu kalau awak takana itu nanti di hari kiamat, maka tidak malu, tidak taluk waktu bermaksiat kepada Allah. Baik.